Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, hari ini kita jumpa lagi ya, udah 2 minggu ya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertemuan terakhir kita kemarin kita membahas tentang promosi kan? Nah, ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari promosi ya, ataupun dari media promosi. Nah, untuk promosi itu sendiri yang 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pengertiannya, kemudian tujuannya gitu. Nah, ada yang masih ingat tentang apa sih manfaat dari promosi itu sendiri bagi produsen ataupun bagi perusahaannya? Ada yang masih ingat manfaatnya? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis dari promosi. Untuk memperkenalkan produknya kepada halayak dan untuk meningkatkan laba, Mem. Oke, meningkatkan laba. Kemudian memperkenalkan di khalayak ramai. Ada lagi? Ada? Jadi untuk promosi sendiri itu bisa merupakan manfaatnya adalah memungkinkan produsen itu untuk berkomunikasi lebih dekat dengan banyak orang. Iya, benar yang dikatakan teman kamu tadi. Tadi siapa yang ngomong tadi? Syakila, Mem. Oh, Syakila. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk indikator pembelajarannya yang menjelaskan media promosi ya. Jadi kita akan menjelaskan dari media-media promosi, kemudian langkah-langkah promosi produk dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama kita lihat ada menggunakan media internet. Jadi media internet ini merupakan salah satu sekarang bagian promosi yang paling sering digunakan orang. Ya, apalagi media internetnya misalkan dengan Facebook ya, WA, BBM. Kalau dulu masih ada BBM ya, sekarang mungkin sudah ganti ke Instagram ya. Twitter dan lain sebagainya. Banyak orang menggunakan media internet ini yang pertama meminimalkan biaya. Ya, karena kita kalau misalnya jualan ataupun promosi di Facebook itu berbayar tidak? Ayo. Enggak, Mem. Enggak. Cuma modal kuota. Iya, cuma modal kuota. Sehingga ketika kamu juga di WA membuat status kamu di WA itu kan tidak berbayar. Beda dengan nanti media promosi yang lain gitu. Jadi ini merupakan media yang paling simple yang bisa kamu lakukan untuk memperkenalkan produk yang kamu jual. Ya, jadi dengan media internet yang sekarang paling banyak diminati oleh khalayak ramai untuk mempromosikan barang-barangnya. Nah, kemudian dengan brosur. Kalau brosur ini biasanya kita membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Karena apa? Kita perlu mencetak terlebih dahulu jenis produknya, kemudian manfaatnya dan keterangan-keterangan lainnya di dalam suatu brosur tersebut. Jadi di sini biasanya brosur biaya brosur itu lebih besar ya, tergantung dari ukurannya, tergantung dari penggunaan warnanya dan lain sebagainya, sehingga dan pembagiannya atau memperkenalkan ke masyarakatnya ini juga masih kurang efektif. Karena apa? Hanya di daerah tertentu saja atau wilayah tertentu saja brosur ini dapat tersalurkan, sehingga promosinya juga terbatas. Tapi beda dengan media internet tadi. Dari seluruh yang berteman dengan kamu ataupun dari seluruh aspek itu bisa melihatnya. Bisa di channel YouTube. Kalau YouTube berarti bisa semua orang melihatnya dan lain sebagainya. Jadi
saat ini kalau untuk penggunaan brosur biasanya yang masih menggunakan ini perusahaan-perusahaan jasa ya, memperkenalkan produknya melalui brosur. Contoh misalkan perbankan, pegadaian, dan lain sebagainya. Mereka biasa mempromosikan produk-produk baru mereka dengan brosur. Oke, kita lihat poster. Nah, jadi brosur dengan poster berbeda ya, Nak. Jadi kalau dia poster ini biasanya lebih cenderung ke dilengket-lengket ya, ditempelkan di dinding, di apa namanya, atau di papan reklame dan lain sebagainya. Jadi biasanya poster ini lebih ukurannya juga bisa lebih relatif besar ya. Nah, kalau iklan-iklan contohnya kalau di ruas jalan dibuat itu akan menarik perhatian bagi yang melewati jalan tersebut. Jadi di sini poster ini lebih simpel dibandingkan brosur ya. Nah, kemudian ada banner. Jadi ini biasanya banner ini dibuat untuk mempromosikan ataupun membuat sebuah pengumuman ya yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat orang ya. Jadi biasanya banner ini bentuknya bervariasi, bisa besar, bisa kecil ya. Nah, kemudian kalau untuk yang dipasang-pasang di pinggir jalan ataupun yang biar mudah, itu biasanya dikenal dengan banner berbentuk X. Nah, kemudian televisi. Televisi juga merupakan media promosi. Nah, merupakan penggunaan biaya yang besar karena harus disiarkan. Biasanya di televisi itu penggunaan media promosinya itu satu kali iklan berapa rupiah gitu. Jadi dihitung dari berapa kali terbit, baik itu dalam sehari, sebulan, dan lain sebagainya. Jadi biasanya produk-produk yang memang nilai jualnya itu bisa cukup tinggi karena dia sudah skala nasional maupun internasional. Semua orang bisa melihat iklan tersebut ya atau promosi barang tersebut. Tapi di sini butuh biaya yang sangat mahal. Nah, kemudian kalau untuk iklan itu biasanya tidak butuh waktu lama karena dia durasinya memang maksimal 1 menit maksimal. Jadi kalau bisa dia dikurangi kurang dari 1 menit karena memang banyak iklan-iklan ataupun promosi-promosi yang berhubungan dengan barang yang diberikan produsen kepada televisi. Jadi memang harus durasinya kurang dari 1 menit, maksimalnya 1 menit. Nah, kemudian ada merchandise ya. Merchandise ini biasanya dalam bentuk promosi yang seperti kalau misalkan dalam bentuk stiker atau kalender, biasanya ruang lingkupnya juga ruang lingkup kecil ya. Kalau misalnya angkatan dibuat dalam bentuk kaos atau misalkan promosi dalam bentuk topi dan lain sebagainya. Jadi di sini merupakan jenis merchandise ya. Nah, kita lihat dari jenis promosi yang berikutnya adalah promosi dari mulut ke mulut gitu. Dari konsumen yang pertama ke konsumen yang lain dan bisa menyebar sampai banyak orang. Karena apa? Biasanya kalau suatu barang itu bagus, maka orang akan dengan senang hati mempromosikannya tanpa ada bayaran ataupun paksaan. Jadi biasanya informasi dari mulut ke mulut ini cepat beredarnya karena memang orang lebih cepat menyampaikannya kepada orang yang lain dan itu akan terus berlanjut sampai sesuai dengan targetnya gitu. Karena memang di sini dari mulut ke mulut biasanya tanpa mengeluarkan biaya ya dan cepat beredar di kalangan masyarakat ya.
Nah, jadi ini bisa diandalkan kalau memang kalian mau promosi itu tanpa biaya gitu. Hanya saja di sini biasanya produknya itu harus memang berkualitas baik agar promosi dari mulut ke mulut itu juga tersampaikan dengan baik. Tapi kalau produk kamu tidak baik, maka di sini kamu akan mengalami yang namanya nilai jualnya rendah. Kenapa? Karena buat produk yang kamu tawarkan ternyata tidak baik, sehingga promosi yang disampaikan masyarakat itu akan bernilai negatif. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Nah, kita lihat jenis pemasaran langsung. Jadi pemasaran langsung ya atau direct marketing, yang pertama itu kalau dia pemasaran langsung, kita secara langsung ya mendapatkan tanggapan dari para konsumen. Berarti kita terjun langsung ke masyarakat. Ya. Sedangkan kalau kita tidak langsung seperti tadi, hanya iklan, ya kita tidak bertatapan langsung dengan para konsumen. Jadi kita tidak tahu apa kelebihan maupun kekurangan dari produk kita. Nah, keunggulan dari pemasaran langsung biasanya ini lebih efektif karena kita dapat langsung komentar dari konsumen sehingga kita tahu apa kelemahan dan kelebihan dari produk yang kita tawarkan, ya. Karena kita langsung mendengar komen dari masyarakat. Nah, pemasaran langsung itu ciri-cirinya yang pertama non-public, ya. Jadi di sini biasanya kita hanya menuju orang-orang tertentu. Ya, misalnya kalau produk-produk yang high class ataupun produk-produk yang mahal, nilai jualnya tinggi, itu biasanya kita menawarkan kepada pemilik kartu kredit, ya, ataupun pelanggan maskapai penerbangan karena memang harganya tidak murah sehingga targetnya adalah kalangan menengah ke atas yang punya kartu kredit ataupun maskapai penerbangan. Nah, kemudian penyesuaian isi pesan. Jadi kalau penyesuaian isi pesan berarti di sini kita harus teliti dulu kondisi dari konsumennya. Apakah sasaran dari konsumen kita itu kalangan remaja atau orang tua dan lain sebagainya. Jadi di sini isi pesan harus disesuaikan dengan target konsumennya, sasaran dari konsumennya. Nah, kemudian terbaru. Biasanya di sini kita melihat perkembangan dari zaman, ya. Mungkin kalau yang sekarang yang lagi booming, yang lagi heboh itu melalui pesan apa? Contoh, melalui pesan Messenger, WA, apalagi kalau yang sekarang melalui media-media sosial yang memang lagi tren gitu dan banyak diminati oleh orang. Nah, kemudian terjadi proses interaktif. Nah, kalau terjadi proses interaktif berarti di sini kita bisa langsung menanyakan pendapat daripada konsumen sehingga ada istilahnya seperti wawancara. Ya, bagaimana tentang produk yang mereka gunakan, apakah puas ataupun tidak. Jadi di sini ciri-ciri dari pemasaran langsung, yang pertama ada non-public, kemudian penyesuaian isi pesan, kemudian terbaru, dan terjadi proses yang interaktif. Nah, untuk manfaat yang dapat diambil melakukan pemasaran secara langsung, yang pertama itu belanja dapat dilakukan oleh konsumen rumah sehingga hemat waktu dan biaya transportasi dan lebih nyaman. Karena kita yang datang langsung ke konsumen. Jadi ibaratnya kalau yang sering dari pintu ke pintu itu sales ya. Nah, jadi sales itu langsung menawarkan barang dan memang itu merupakan kebutuhan dari masyarakat. Itu akan sangat membantu. Kemudian bagi konsumen mempunyai pilihan barang yang banyak melalui katalog yang ditawarkan ataupun layanan online. Nah, ini juga mempermudah apalagi di kondisi COVID ya. COVID-19 ini orang lebih banyak belanja melalui media online agar tidak capek ataupun tidak berkerumun di
tempat di mall ataupun tempat belanja lainnya. Jadi mereka biasanya menawarkan dalam bentuk katalog seperti buku, segala produk yang mereka jual ditampilkan di situ beserta harganya. Kemudian konsumen dapat memesan barang baik untuk sendiri maupun orang lain. Jadi lebih simpel dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Kita bisa membeli barang untuk orang lain, kita tujukan, tapi kita bisa membayarnya langsung. Jadi memang di sini lebih efektif. Kemudian konsumen dapat mempelajari produk sebelum membeli, ya, karena memang di sini ada sales khusus yang memang menjelaskan tentang produk yang dijual. Penjual dapat memilih calon konsumen dengan karakteristik yang sesuai dengan produk. Seperti tadi saya katakan, produk ini ditujukan untuk siapa? Kalau kalangan rumah tangga, berarti rumah tangga yang bagaimana? Rumah tangga menengah ke atas, ke bawah, atau memang semua kalangan bisa. Kemudian penjual dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesanan sesuai dengan kebutuhan calon konsumen. Jadi di sini dari katalog itu konsumen bisa memilihnya, ya. Bahan informasi pemasaran langsung memiliki keterbacaan yang tinggi, ya, karena bahan tersebut dikirimkan pada calon pembeli yang jelas dan berminat. Jadi memang kita mengirimkan barang itu sesuai dengan harga yang ada di toko. Jadi ketika konsumen ingin membeli apa saja, itu sesuai dengan harga yang di katalog. Kemudian memungkinkan pengujian media dan pesan alternatif, ya, untuk mencari metode pencapaian tujuan yang paling efektif dalam segi biaya. Jadi memang di sini kita memberikan pelayanan terbaik kalau dia pemesanan secara langsung, ya, pemasarannya secara langsung. Jadi di sini kita merupakan bagaimana cara melayani konsumen dengan baik. Pemasaran langsung dapat diatur agar dapat menjangkau calon pembeli. Nah, jadi di sini kalau kita menjualnya secara online, maka pemasarannya ini juga bisa menjangkau semua calon pembeli. Nah, strategi penawaran langsung itu sulit dilihat oleh pesaing karena memang kita harus pandai-pandai bagaimana caranya merayu konsumen agar mereka mau belanja di produk yang kita jual. Nah, dapat mengukur tanggapan dari konsumen, ya. Jadi di sini semakin banyak tanggapan dari konsumen, itu biasanya kalau kamu belanja online, ya, itu kan ada kita buat tanggapan, atau kita bisa menelepon langsung melalui WA atau bisa langsung terjun ke rumahnya. Di sini kita bisa membuat keputusan untuk lebih, ya, baik, ya, dan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian ada jenis iklan atau advertising. Jadi iklan ini biasanya dalam bentuk presentasi, ya, promosi non personal. Jadi di sini mulai yang diiklankan itu mulai dari idenya, kemudian jenis barang ataupun jasanya, ya. Jadi di sini biasanya menggunakan media tertentu. Jadi biasanya kalaupun iklan ini banyak menggunakan contohnya surat kabar, majalah, kemudian direct email, televisi, radio, bioskop, papan reklame, banyak dan lain-lain sebagainya. Jadi memang bagian dari yang tadi kita bahas itu bisa menjadi sebuah iklan. Nah, tipe iklan yang ditampilkan di televisi ataupun media lainnya, yang pertama harga iklan, ya, harga iklan. Kemudian iklan Oke, jadi di sini ada harga iklan, kemudian brand advertising, ya. Nanti ini bisa kalian baca di apa ya, di psikologi, ya. Minggu depan kita akan bahas karena ini ada ini, ya. Ada mau rapat. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita sampai di sini dulu, tipe iklan yang sering ditampilkan. Minggu depan ini akan saya jelaskan, ya. Oke? Oke, Mem. Oke, jadi
Untuk hari ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Mem, saya izin menginformasikan sesuatu, Mem. Oke, tunggu bentar ya. Sebentar ya, Nak.